Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini, kita akan membahas perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Setelah pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu, daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang didudukinya dengan memberikan janji kemerdekaan. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI terdiri atas 63 orang yang diketuai Dr. Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Tokoh-tokoh yang mengemukakan rumusan dasar negara adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Gagasan mengenai dasar negara yang dikemukakan oleh masing-masing tokoh dapat kalian amati pada tabel berikut ini. Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila. Peristiwa ini dikenang dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Sampai akhir masa sidang pertama ini, belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan tugas untuk mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pertemuan Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut Piagam Jakarta yang ditandatangani pada 22 Juni 1945. Sidang kedua BPUPKI membahas rencana Undang-Undang Dasar dan membicarakan bentuk negara. BPUPKI membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar beranggotakan 19 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerja panitia, yaitu pertama, pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta, dan sebagai penasihat diangkat Mr. Ahmad Subarjo. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945. Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh nasional yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat ke Saigon Dalat, Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia yang dapat dilakukan dengan segera. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tentang menyerahnya Jepang diketahui oleh beberapa tokoh pemuda seperti Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh melalui radio BBC.
Syahrir mengusulkan Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Usulan Syahrir tersebut tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Mereka berpendapat pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI. Alasannya, meskipun Jepang telah kalah, namun kekuatan militernya di Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota, yaitu Rengas Dengklok, letaknya yang terpencil yakni 15 km ke arah Jalan Raya Jakarta Cirebon. Tujuan penculikan kedua tokoh ini selain untuk mengamankan mereka dari pengaruh Jepang, juga agar keduanya mau segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang. Walaupun sudah diamankan ke Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta masih tetap dengan pendiriannya. Sikap teguh Soekarno-Hatta itu antara lain karena mereka belum percaya akan berita yang diberikan oleh pemuda, serta berita resmi dari Jepang sendiri belum diperoleh. Di Jakarta, Ahmad Subarjo yang termasuk tokoh dari golongan tua mengetahui peristiwa tersebut. Ia lantas menemui Wikana, salah satu tokoh pemuda. Pembicaraan pun dilakukan dan disepakati bahwa kemerdekaan harus segera dideklarasikan di Jakarta. Selanjutnya, Ahmad Subarjo bersama dengan Sudiro dan Yusuf Punto menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta dan membawa keduanya kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Dengan taruhan nyawa, Ahmad Subarjo menjamin proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok harinya, yaitu 17 Agustus 1945. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan, kemudian naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Diningrat dan S. Suhud. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta, Suwiryo dan Dr. Muwardi. Proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat. Setelah proklamasi kemerdekaan, para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut. Pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI dengan sedikit perubahan disahkan menjadi Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Selanjutnya, pembagian wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang keempat, pembentukan kementerian. Pada 2 September 1945 dibentuk susunan Kabinet Republik Indonesia yang pertama. Tugasnya membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Tanggal 22 Agustus 1945 dibentuk KNIP untuk menggantikan PPKI. Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara. Dan yang terakhir, membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Pada tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Sementara pada tanggal 5 Oktober, berdirilah Tentara Keamanan Rakyat. Supriyadi, tokoh perlawanan tentara peta terhadap Jepang di Blitar, terpilih sebagai pemimpin TKR.
Atas dasar maklumat itu, Urip Sumiharjo segera membentuk markas besar TKR yang dipusatkan di Yogyakarta. Nah anak-anak, itulah perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Kita lanjutkan membahas materi-materi berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.